Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Derpi Reginawinata dengan NPM 1711060016 dengan dosen pembimbing lapangan Bapak Ali Martado MSI, praktek pengalaman lapangan kelompok 10 di SMA Negeri 14 Bandar Lampung. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang sistem pencernaan pada manusia. Mengapa sih kita perlu makan? Jadi, tubuh kita sangat memerlukan makanan untuk pertumbuhan dan untuk menjaga tubuh agar tetap sehat. Dalam melakukan kegiatan sehari-hari, seperti sekolah, belajar, dan bermain. Jadi, tubuh sangat memerlukan makanan yang bergizi. Di dalam alat pencernaan itulah, zat-zat makanan diolah terlebih dahulu, kemudian diserap oleh tubuh. Untuk lebih jelasnya, saya akan menjelaskan alat-alat pencernaan manusia serta hubungannya dengan makanan dan kesehatan. Yang pertama, proses pencernaan terdiri atas pencernaan mekanik dan kimiawi. Pencernaan mekanik ini terjadi di rongga mulut, yaitu penghancuran makanan oleh gigi yang dibantu oleh lidah. Nah, sedangkan pencernaan kimiawi terjadi di rongga mulut, usus, dan lambung dengan bantuan enzim. Tahukah kamu alat-alat pencernaan yang ada di dalam tubuh manusia itu apa saja? Jadi, alat-alat pencernaan pada manusia terdiri atas rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Proses pencernaan pertama kali terjadi di dalam rongga mulut. Di dalam rongga mulut, makanan dikunyah dan dihancurkan oleh gigi dan dibantu oleh lidah. Dalam rongga mulut juga ada enzim yang membantu pencernaan, yaitu enzim amilase. Gigi manusia terdiri atas gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Gigi seri berfungsi untuk mencengkram dan memotong makanan. Gigi taring berfungsi untuk menusuk dan mengoyak makanan, sedangkan gigi geraham berfungsi untuk mengunyah makanan. Setelah dicerna di dalam mulut, makanan akan masuk ke dalam kerongkongan. Makanan yang didorong oleh otot kerongkongan menuju lambung. Pada pangkal leher terdapat dua saluran, yaitu batang tenggorok dan kerongkongan. Batang tenggorok merupakan saluran pernapasan, sedangkan kerongkongan merupakan saluran makanan. Kedua saluran ini dipisahkan oleh katup. Jadi, mengapa alasan tidak boleh berbicara ketika makan? Karena jika kita berbicara sedang makan, saluran pernapasan kita akan terbuka. Apabila makanan masuk ke dalam tenggorokan, maka akan menyebabkan kita tersedak. Dari kerongkongan, selanjutnya makanan masuk ke lambung. Di dalam lambung, makanan dicerna secara kimiawi dengan bantuan enzim yang disebut dengan pepsin. Nah, pepsin ini berperan untuk mengubah protein menjadi pepton. Di dalam lambung terdapat asam klorida yang menyebabkan lambung menjadi asam. Nah, asam klorida ini berfungsi untuk membunuh kuman penyakit dan mengaktifkan pepsin. Ketika proses pencernaan terjadi di lambung, otot-otot dinding lambung berkontraksi. Hal tersebut menyebabkan makanan akan tercampur dan teraduk dengan enzim serta asam klorida. Secara bertahap, makanan akan berbentuk bubur, kemudian makanan telah mengalami pencernaan akan bergerak sedikit demi sedikit ke usus halus. Setelah masuk ke usus halus merupakan tempat pencernaan dan penyerapan nutrisi. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerap. Di dalam usus halus terdapat dua proses pencernaan, yaitu pencernaan secara kimiawi dan penyerapan sari makanan. Setelah melewati usus halus, sisa-sisa makanan masuk ke usus besar. Usus besar terbagi atas usus besar naik, usus besar melintang, dan usus besar turun. Di dalam usus besar, sisa makanan mengalami pembusukan. Pembusukan ini dibentuk oleh bakteri E. coli. Air dan garam mineral dari sisa makanan tersebut akan diserap oleh usus kembali. Setelah itu, sisa makanan dikeluarkan oleh anus dalam bentuk tinja atau feses. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Lebih dan kurangnya saya minta maaf ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.